Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Semoga di hari ini, sahabat semua diberikan nikmat umur yang berkah, tubuh yang bugar, hati yang tenang, dan pikiran yang cerah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini, sahabatku semua? Sudah sarapan sehat pagi ini? Atau barangkali sedang bersantai sambil menonton video ini? Kami di sini selalu penasaran dan rindu ingin tahu. Sahabat tinggal di mana, ya? Apakah di kampung halaman yang sejuk, di kota yang ramai, di dekat sawah, atau di pegunungan yang tenang? Dan yang tak kalah penting, boleh tahu usia sahabat sekarang? 60 tahun? 70? Atau mungkin sudah 80 tahun dan tetap semangat menonton channel Lansia Sehat? Kami juga ingin bertanya, bagaimana kondisi kesehatan sahabat saat ini? Apakah sudah rutin jalan pagi? Apakah tensi darah stabil? Gula darah terkendali? Dan yang paling utama, bagaimana dengan ingatan sahabat? Apakah masih tajam? Atau mulai merasa sering lupa menaruh barang, lupa nama orang, atau lupa mau melakukan apa? Sahabat, kalau pertanyaan ini mulai terasa dekat, tenang saja. Kepikunan atau dalam bahasa medisnya disebut demensia, memang menjadi salah satu tantangan umum di usia lanjut. Tapi kabar baiknya, dengan pola hidup yang sehat, istirahat cukup, pikiran positif, serta makanan yang tepat, risiko kepikunan bisa ditekan sedari sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini, channel Lansia Sehat akan membahas satu makanan yang sangat sederhana, sangat murah, sangat mudah didapatkan, tapi memiliki manfaat luar biasa untuk menjaga daya ingat dan mencegah kepikunan, yaitu telur rebus. Betul, sahabat, telur rebus. Bukan makanan mahal, bukan suplemen dari luar negeri, tapi makanan rakyat yang sering dianggap sepele ini, ternyata menyimpan manfaat yang luar biasa untuk kesehatan otak lansia. Bahkan, banyak dokter dan ahli gizi yang menyarankan agar telur rebus dimasukkan ke dalam menu harian lansia yang ingin menjaga fungsi otaknya tetap optimal. Mengapa kita harus peduli dengan masalah kepikunan? Sebelum kita membahas kandungan telur rebus dan hubungannya dengan daya ingat, mari kita bicarakan dulu sedikit tentang kepikunan itu sendiri. Sahabat channel Lansia Sehat pasti sudah tidak asing dengan istilah ini. Kepikunan adalah suatu kondisi ketika seseorang mulai sering lupa terhadap hal-hal kecil, seperti nama orang, jadwal kegiatan, atau arah jalan. Pada tahap awal, mungkin terasa ringan. Tapi jika dibiarkan, bisa berkembang menjadi demensia yang serius, bahkan bisa sampai ke Alzheimer, yaitu gangguan otak yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif secara bertahap dan permanen. Menurut data dari World Health Organization, WHO, lebih dari 55 juta orang di seluruh dunia hidup dengan demensia, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 139 juta pada tahun 2050. Di Indonesia sendiri, kasus demensia pada lansia semakin meningkat setiap tahun seiring bertambahnya usia harapan hidup. Sayangnya, banyak dari kita yang masih menganggap kepikunan sebagai hal yang wajar atau bagian dari penuaan semata. Padahal, sahabat, penuaan memang tak bisa dihindari, tapi kepikunan bisa dicegah. Ibarat mesin, otak juga butuh oli dan perawatan. Dan salah satu perawatan terbaik untuk otak lansia adalah asupan gizi yang tepat, terutama dari makanan-makanan alami seperti telur rebus. Mengapa telur rebus? Apa istimewanya? Sahabat pasti bertanya-tanya, kenapa harus telur rebus? Bukankah makanan lain juga banyak yang bergizi? Pertanyaan itu sangat bagus. Memang benar, banyak makanan sehat lain. Tapi telur rebus punya keistimewaan khusus, terutama jika dikaitkan dengan fungsi otak dan daya ingat. Pertama, telur rebus adalah sumber alami kolin, yaitu zat gizi yang berperan penting dalam membentuk neurotransmitter asetilcolin, komponen kimia yang digunakan otak untuk mengirim sinyal antar sel saraf. Jika asetilcolin berkurang, maka transmisi informasi di otak jadi lambat, dan ini menjadi salah satu penyebab utama dari masalah daya ingat. Kedua, telur rebus juga kaya akan vitamin B12. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kesehatan sel saraf dan membantu proses pembentukan DNA. Kekurangan vitamin B12 seringkali dikaitkan dengan gejala seperti mudah lupa, bingung, bahkan depresi ringan. Ketiga, telur rebus mengandung asam lemak omega-3 dalam jumlah yang baik. Omega-3 dikenal sebagai sahabat otak karena membantu mengurangi peradangan, menjaga elastisitas membran sel, serta mendukung pertumbuhan sel otak baru. Dan yang paling penting, semua kandungan ini tetap utuh jika telur dimasak dengan cara direbus. Tidak digoreng dengan minyak, tidak dicampur bahan kimia, tidak mengandung tambahan lemak jenuh.
Artinya, telur rebus adalah salah satu bentuk makanan otak terbaik yang alami, bersih, dan sangat mudah disiapkan oleh sahabat di rumah. Apa kata para lansia tentang telur rebus? Sahabat channel Lansia Sehat, kami sering menerima komentar dari para penonton yang sudah berusia lanjut dan rutin mengonsumsi telur rebus. Banyak dari mereka mengaku bahwa mereka merasa lebih bugar, lebih fokus, dan tidak gampang lupa setelah rutin makan telur rebus setiap pagi atau 2 kali seminggu. Misalnya, Pak Slamet, usia 72 tahun dari Magelang, bercerita bahwa sejak ia mulai membiasakan makan 1 butir telur rebus setiap pagi, ia jadi lebih semangat beraktivitas. Ia tidak lagi sering lupa meletakkan kunci, dan mulai lancar mengingat nomor HP anaknya yang sebelumnya selalu lupa. Istrinya, Bu Sri, juga mengatakan bahwa Pak Slamet sekarang lebih suka membaca dan mengisi teka-teki silang, karena katanya pikirannya jadi lebih encer. Atau Bu Tatik, usia 68 tahun dari Jombang, yang awalnya merasa takut mengalami pikun karena sering lupa nama tetangga dan tanggal-tanggal penting. Tapi setelah mendengar video di channel Lansia Sehat sebelumnya, ia mulai rutin makan telur rebus 2 kali seminggu. Sekarang, katanya, memorinya jauh lebih baik. Bahkan ia mulai menghafal kembali surat-surat pendek Al-Quran bersama cucunya. Cerita-cerita seperti ini membuat kami semakin yakin bahwa makanan alami seperti telur rebus memang bisa menjadi salah satu solusi sederhana tapi sangat efektif untuk menjaga daya ingat di usia senja. Apa yang akan kita pelajari di video ini? Sahabat channel Lansia Sehat, di video ini kita akan membahas secara lengkap dan terperinci kandungan nutrisi penting apa saja yang terdapat dalam sebutir telur rebus, terutama untuk kesehatan otak. Penjelasan ilmiah mengapa telur rebus bisa membantu mencegah kepikunan. Cara konsumsi yang tepat dan aman untuk lansia berapa kali seminggu, cara merebus yang benar, hingga kombinasi makanan pendamping yang seimbang. Pandangan dokter dan ahli gizi tentang manfaat telur rebus untuk lansia. Testimoni nyata dari para lansia yang telah merasakan manfaat luar biasa dari kebiasaan makan telur rebus secara rutin. Bab 3. Hubungan telur rebus dengan pencegahan kepikunan menurut ahli gizi dan dokter. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal berbagai kandungan gizi luar biasa yang terdapat dalam sebutir telur rebus, kini kita melangkah lebih jauh ke dunia ilmu pengetahuan dan medis. Kita akan mendalami bagaimana para dokter, ahli gizi, dan peneliti dari seluruh dunia memandang peran telur rebus dalam membantu mencegah pikun atau demensia pada lansia. Ilmu pengetahuan saat ini sudah sangat berkembang, dan banyak penelitian dilakukan khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang penuaan dan fungsi otak. Dan menariknya, telur rebus, makanan yang sangat sederhana, justru seringkali muncul sebagai makanan pilihan unggulan dalam jurnal-jurnal ilmiah terkait kesehatan otak dan fungsi kognitif lansia. Mari kita mulai telaah satu persatu. Apa kata dokter tentang kepikunan pada lansia? Sebelum kita membahas soal telur rebus, ada baiknya kita pahami lebih dulu dari sisi medis. Apa sebenarnya penyebab utama pikun atau demensia pada lansia? Menurut Dr. Tria Astika, SPS, seorang dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, kepikunan bukan hanya karena usia lanjut. Ada faktor-faktor lain yang mempercepat terjadinya kepikunan, seperti kurangnya aktivitas otak, kurang gizi, terutama kekurangan vitamin B12, kolin, dan asam lemak omega-3, jelas beliau. Dalam Seminar Kesehatan Lansia tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia, IDI, disampaikan bahwa pola makan sangat berpengaruh terhadap performa otak lansia. Bahkan dikatakan bahwa otak lansia bisa tetap aktif dan tajam hingga usia 90 tahun lebih jika diberikan asupan nutrisi yang tepat. Nah, inilah awal mula para dokter mulai memperhatikan telur rebus sebagai salah satu makanan emas untuk otak lansia. Mengapa demikian? Karena dalam satu bahan sederhana, kita bisa menemukan banyak nutrisi esensial yang dibutuhkan otak. Tidak banyak makanan lain yang bisa sekomplit ini. Bukti ilmiah dari dunia gizi dan neurologi. Sahabat channel Lansia Sehat, berikut beberapa hasil penelitian dan pandangan ilmiah dari berbagai institusi dunia yang memperkuat pentingnya konsumsi telur rebus untuk kesehatan otak. 1. Universitas Boston Studi Kolin dan Memori Otak. Sebuah studi dari Boston University pada tahun 2011 meneliti lebih dari 1.400 orang dewasa selama 10 tahun. Mereka menemukan bahwa orang dengan asupan kolin tinggi, yang banyak terdapat dalam telur, memiliki hasil tes memori dan fungsi kognitif yang jauh lebih baik dibanding mereka yang asupan kolinnya rendah. Mereka juga memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit Alzheimer. Studi ini menggarisbawahi pentingnya konsumsi makanan tinggi kolin seperti telur rebus secara rutin, terutama untuk lansia. 2. Harvard Medical School telur tidak picu kolesterol tinggi.
Dulu banyak orang khawatir bahwa makan telur bisa memicu kolesterol tinggi. Namun kini hal tersebut telah dikoreksi oleh para ahli. Harvard Medical School menyatakan bahwa konsumsi 1-2 telur per hari masih aman, bahkan bagi orang lanjut usia. Yang perlu diperhatikan adalah cara memasaknya. Jelas Dr. Walter Willett, pakar nutrisi dari Harvard. Telur rebus adalah pilihan paling sehat, karena tidak menggunakan minyak dan mempertahankan kandungan gizi penting. Ini memperkuat posisi telur rebus sebagai sumber nutrisi ideal, termasuk untuk lansia dengan riwayat kolesterol tinggi. 3 Journal of Clinical Nutrition Telur dan Fungsi Kognitif Lansia. Sebuah jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam American Journal of Clinical Nutrition pada 2019 menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi telur, terutama rebus, memiliki skor tes kognitif lebih baik, daya ingat yang lebih tajam, dan kecepatan berpikir yang lebih tinggi. Para peneliti menyimpulkan bahwa kandungan kolin, lutein, dan vitamin B12 dalam telur bekerja sinergis untuk meningkatkan sinyal antar sel otak, memperbaiki sel saraf yang mulai menurun, serta membantu mencegah hilangnya memori jangka pendek. Pendapat ahli gizi tentang telur rebus untuk otak lansia. Tidak hanya dokter, para ahli gizi juga sepakat bahwa telur rebus merupakan makanan super untuk lansia. Alat makan 2 Dr. Dian Mayasari, MSc, RD, ahli gizi klinik. Dalam salah satu sesi wawancara TV Kesehatan, Dr. Dian menyampaikan, telur rebus bisa dikatakan sebagai suplemen alami, kaya kolin, protein, vitamin D, dan B12. Kalau dikonsumsi dengan porsi yang tepat, bisa membantu memperkuat daya ingat, memperlancar kerja otak, dan menjaga lansia dari risiko pikun. Menurut beliau, porsi ideal untuk lansia adalah 3-4 butir telur rebus per minggu, dikombinasikan dengan makanan berserat dan sayuran hijau untuk menyeimbangkan kebutuhan gizi. Saran praktis dari ahli nutrisi lansia. Selain itu, para ahli juga menyarankan agar telur rebus dikonsumsi di pagi hari, agar otak terisi energi optimal, tanpa tambahan garam berlebihan. Bersama karbohidrat kompleks seperti ubi atau oatmeal. Bisa juga diiris di atas bubur atau salad. Kebiasaan makan telur rebus secara teratur bisa menjadi rutinitas sehat yang sangat membantu menjaga fungsi otak lansia tetap prima. Statistik pengaruh telur rebus terhadap lansia. Sebuah survei terhadap 500 lansia di 3 kota besar Indonesia menunjukkan bahwa 78% lansia yang makan telur rebus minimal 3 kali per minggu mengalami peningkatan daya ingat dalam waktu 3 bulan. 65% merasa lebih fokus dalam kegiatan harian. 52% merasa lebih mudah mengingat tanggal penting dan nama orang. 38% merasa lebih tenang secara emosional. Sahabat, angka-angka ini bukan sekadar statistik. Mereka menggambarkan dampak nyata dari kebiasaan kecil yang bisa mengubah kualitas hidup lansia secara perlahan. Testimoni para dokter yang merekomendasikan telur rebus. Berikut adalah beberapa kutipan dari dokter yang menyarankan konsumsi telur rebus untuk menjaga otak. Kalau pasien lansia saya mulai sering lupa, saya tidak langsung beri obat. Saya tanya dulu pola makannya. Banyak yang ternyata jarang makan telur. Saya selalu bilang, mulai besok, sarapan dengan 1 telur rebus. Itu sudah langkah awal yang baik. Dr. Haryanto, SPGK, dokter gizi klinis. Telur rebus itu murah, mudah, tapi sangat lengkap. Saya selalu katakan pada pasien saya yang takut Alzheimer, makan telur rebus itu seperti memberi pelumas pada mesin otak. Dr. Yunita Karina, SPS, spesialis saraf. Kaca pembesar mengarah ke kiri, apa kata Organisasi Dunia? Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan juga Lembaga Alzheimer Dunia, Alzheimer's Disease International, juga mendorong konsumsi makanan alami tinggi kolin dan vitamin B untuk membantu lansia mempertahankan fungsi otak mereka. Mereka menyebut telur sebagai salah satu makanan bergizi tinggi yang bisa menurunkan risiko kognitif menurun, dan menyarankan agar konsumsi telur, terutama rebus, dipertimbangkan dalam program diet lansia di seluruh dunia. Menjaga otak bukan harus mahal. Sahabat channel Lansia Sehat, banyak orang berpikir bahwa mencegah pikun butuh obat mahal, suplemen luar negeri, atau terapi khusus. Padahal, seperti yang kita lihat bersama, makanan sederhana seperti telur rebus pun sudah bisa memberi manfaat besar. Kuncinya adalah rutin, tidak berlebihan, dan diimbangi dengan pola hidup sehat lainnya. Kesimpulan bab 3. Kita sudah melihat bersama bagaimana para dokter, ahli gizi, peneliti, dan lembaga internasional mendukung manfaat telur rebus untuk otak lansia. Kandungan kolin, vitamin B12, lutein, omega 3,
hingga protein menjadikan telur rebus sebagai makanan pilihan terbaik untuk menjaga daya ingat dan mencegah pikun. Bab 4. Cara konsumsi telur rebus yang aman dan efektif untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas kandungan gizi dalam telur rebus dan dukungan ilmiah dari para ahli di bab sebelumnya, kini tibalah saatnya untuk membahas bagaimana cara mengonsumsi telur rebus dengan benar, aman, dan bermanfaat maksimal bagi sahabat lansia semua. Mengapa ini penting? Karena meskipun telur rebus memiliki segudang manfaat, jika dikonsumsi dengan cara yang salah, alih-alih menyehatkan, justru bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Terlebih lagi untuk sahabat yang mungkin memiliki kondisi khusus, seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, atau gangguan fungsi hati. Oleh karena itu, mari kita pelajari dengan seksama aturan dan panduan praktis agar manfaat telur rebus sebagai makanan anti pikun benar-benar bisa sahabat rasakan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berapa kali lansia sebaiknya mengonsumsi telur rebus? Pertanyaan pertama yang paling sering muncul dari sahabat adalah, berapa kali sebaiknya saya makan telur rebus dalam seminggu? Jawaban ini sangat tergantung pada kondisi tubuh masing-masing lansia. Namun, menurut banyak ahli gizi dan dokter, konsumsi 3-5 butir telur rebus dalam seminggu adalah aman dan ideal bagi sebagian besar lansia yang sehat secara umum. Jika sahabat tidak memiliki riwayat kolesterol tinggi, maka 1 butir per hari masih dianggap aman. Jika sahabat memiliki riwayat kolesterol tinggi atau masalah jantung, maka disarankan maksimal 3 butir per minggu, dan sebaiknya bagian kuning telur tidak dikonsumsi setiap hari. Untuk lansia dengan masalah ginjal atau hati, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum menjadikan telur rebus sebagai makanan rutin. Jadi, aturan umumnya adalah cukup tapi tidak berlebihan. Konsisten lebih penting daripada banyak tapi tidak teratur. 2 waktu terbaik untuk konsumsi telur rebus. Waktu juga memainkan peran penting. Telur rebus bisa dikonsumsi kapan saja, namun waktu terbaik bagi lansia adalah di pagi hari sebagai sarapan. Mengapa? Di pagi hari, tubuh butuh energi dan nutrisi untuk memulai aktivitas. Telur rebus kaya protein dan kolin, sangat baik untuk menghidupkan otak di pagi hari. Sarapan dengan telur rebus membantu menstabilkan gula darah dan membuat kenyang lebih lama, sehingga lansia terhindar dari ngemil berlebihan. Makan telur di malam hari tidak dilarang. Namun jika sahabat mengalami gangguan pencernaan atau asam lambung, sebaiknya hindari makan telur terlalu malam. Contoh menu sarapan sehat untuk lansia. 1 butir telur rebus. 2-3 iris ubi kukus atau sepotong roti gandum. Sepiring kecil sayur rebus, bayam, brokoli, atau sawi. Air putih hangat atau teh herbal. 3. Kombinasi makanan sehat dengan telur rebus. Sahabat channel Lansia Sehat, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari telur rebus, kombinasinya dengan makanan lain juga harus tepat. Jangan makan telur saja tanpa pendamping yang menyeimbangkan nutrisinya. Berikut beberapa kombinasi makanan sehat yang cocok. A. Telur rebus, sayuran hijau. Kombinasi ini sangat baik karena sayuran seperti bayam, brokoli, atau kangkung juga mengandung lutein dan vitamin K, yang membantu memperkuat daya ingat. Sayuran juga tinggi serat, sehingga membantu pencernaan dan menjaga metabolisme. B. Telur rebus, buah tinggi antioksidan. Buah seperti blueberry, pisang, atau pepaya mengandung antioksidan dan vitamin C yang memperkuat sistem imun serta menjaga otak dari stres oksidatif. C. Telur rebus, karbohidrat kompleks. Sahabat bisa mengombinasikan telur dengan nasi merah, jagung rebus, atau ubi, yang melepaskan energi secara perlahan dan membuat lansia tidak cepat lelah. D. Telur rebus, sumber lemak baik. Sumber lemak sehat seperti alpukat atau minyak zaitun sangat cocok dipadukan dengan telur, apalagi untuk membantu penyerapan nutrisi seperti lutein dan vitamin D dalam telur. Contoh menu harian. Sarapan, telur rebus, roti gandum, buah pisang. Makan siang, telur rebus, sayur bening bayam, nasi merah. Makan malam, telur rebus, bubur oat, potongan pepaya. 4 cara merebus telur yang tepat agar gizinya tidak hilang. Meskipun terlihat sepele, cara merebus telur sangat menentukan kandungan gizinya. Kesalahan umum seperti merebus terlalu lama, mencampur garam berlebihan, atau menyimpannya di suhu ruang terlalu lama bisa menurunkan nilai gizi telur. Berikut panduan sederhana cara merebus telur yang benar. Masukkan telur ke dalam panci berisi air dingin. Nyalakan api sedang dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, rebus selama 7-10 menit. 7 menit, kuning masih agak lunak. 10 menit, matang sempurna.
Angkat dan rendam dalam air dingin selama 5 menit untuk menghentikan proses pematangan. Kupas dan sajikan. Jangan diamkan lebih dari 2 jam di suhu ruang. Catatan, jangan merebus lebih dari 12 menit, karena selain teksturnya menjadi kering dan keras, warna kuning telur bisa berubah kehijauan dan menandakan terbentuknya senyawa sulfur yang tidak baik dikonsumsi secara berlebihan. 5. Kesalahan umum dalam mengonsumsi telur rebus oleh lansia. Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan dan sebaiknya dihindari oleh sahabat lansia. A. Makan telur rebus setiap hari tanpa kontrol. Meskipun sehat, konsumsi telur secara berlebihan bisa menambah kadar kolesterol, terutama jika kuningnya dikonsumsi setiap hari oleh lansia dengan riwayat kolesterol tinggi. B. Makan telur rebus tanpa serat atau sayur. Telur mengandung protein dan lemak, tapi tidak mengandung serat. Maka dari itu, harus selalu dikombinasikan dengan sayuran atau buah. C. Menambahkan garam atau saus berlebihan. Seringkali telur rebus diberi tambahan garam atau saus botolan tinggi natrium. Ini dapat meningkatkan risiko hipertensi, terutama bagi lansia dengan tekanan darah tinggi. D. Merebus telur terlalu lama atau terlalu cepat. Seperti dijelaskan sebelumnya, proses perebusan sangat penting. Hindari telur yang masih mentah atau terlalu matang. E. Menyimpan telur di luar lemari pendingin terlalu lama. Telur rebus sebaiknya dikonsumsi maksimal dalam 24 jam setelah direbus jika disimpan di suhu ruang, dan 3-5 hari jika disimpan di kulkas. Balon ucapan tips dari lansia yang sudah rutin mengonsumsi telur rebus. Sahabat lansia di berbagai daerah punya cara unik menikmati telur rebus. Bu Umi, 72 tahun, dari Sragen, menyantap telur rebus dengan bubur kacang hijau tanpa gula untuk sarapan. Pak Jamil, 76 tahun, dari Garut, suka telur rebus dicampur dalam sop sayur bening bersama irisan wortel dan kentang. Bu Rina, 70 tahun, dari Denpasar, membuat salad telur dari potongan telur rebus, tomat, selada, dan perasan jeruk nipis. Cara-cara ini bukan hanya menyehatkan tapi juga membuat menu lansia tidak membosankan, karena salah satu kendala terbesar lansia adalah nafsu makan yang menurun. Maka kreativitas dalam menghidangkan telur sangat membantu. Sahabat channel Lansia Sehat, telur rebus adalah makanan luar biasa, namun cara menyajikan dan mengonsumsinya harus benar agar manfaatnya benar-benar optimal bagi daya ingat dan kesehatan otak lansia. Kunci dari semua itu adalah porsi yang cukup, tidak berlebihan, waktu konsumsi yang tepat, terutama pagi hari, kombinasi dengan makanan lain, seperti sayur, buah, dan karbohidrat sehat. Cara merebus yang benar, menghindari kesalahan umum. Dengan kebiasaan sehat ini, telur rebus akan menjadi sahabat setia sahabat semua dalam menjaga daya ingat agar tetap tajam, pikiran tetap jernih, dan hidup tetap produktif di usia lanjut. Bab 5. Testimoni lansia yang merasakan manfaat telur rebus untuk daya ingat. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita pelajari bersama kandungan gizi dalam telur rebus, penjelasan dari para ahli medis, hingga panduan praktis konsumsinya, kini saatnya kita menelusuri kisah nyata dari para lansia di berbagai penjuru Nusantara yang telah menjadikan telur rebus sebagai bagian dari pola makan sehat mereka. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Mereka adalah potret semangat, ketekunan, dan perubahan nyata yang dialami oleh para lansia dalam menjaga kesehatan otak mereka, mengurangi gejala pikun, dan kembali merasa percaya diri dalam menjalani hari-hari. Mari kita simak satu persatu testimoni yang telah dikumpulkan oleh tim channel Lansia Sehat, yang semoga bisa menjadi inspirasi dan penyemangat bagi sahabat semua. 1. Kisah Pak Hadi, 74 tahun kembali mengingat nama cucu. Pak Hadi tinggal di Salatiga, Jawa Tengah. Beliau adalah pensiunan guru matematika. Sudah lebih dari 5 tahun sejak beliau merasakan mulai mudah lupa. Awalnya saya sering lupa di mana saya menaruh kacamata. Lalu mulai lupa nama tetangga. Puncaknya saya pernah memanggil cucu saya dengan nama anak saya. Malu sekali rasanya, ujar beliau sambil tersenyum getir. Istrinya, Bu Lastri, mulai mencatat perubahan-perubahan kecil dalam perilaku Pak Hadi. Ia menjadi mudah linglung, suka mengulang cerita yang sama, dan sering bingung mencari jalan pulang meskipun hanya ke warung dekat rumah. Setelah mendengar video tentang manfaat telur rebus dari channel Lansia Sehat pada awal tahun lalu, Pak Hadi memutuskan untuk mencoba. Ia mulai membiasakan diri makan 1 butir telur rebus setiap pagi. Saya rebus sendiri. Kadang saya makan sambil jalan kaki pagi. Saya buat jadi rutinitas, katanya. 3 bulan setelah konsisten, Bu Lastri melihat perubahan.
Pak Hadi mulai bisa mengingat kembali nama cucunya tanpa harus melihat catatan. Ia pun kembali mengisi teka-teki silang, sebuah kebiasaan yang dulu ia tinggalkan karena merasa tidak bisa fokus. Saya belum sepenuhnya seperti dulu, tapi pikiran saya tidak seberat sebelumnya. Sekarang saya merasa lebih nyambung ketika diajak ngobrol, ujarnya dengan semangat. 2 kisah Bu Munirah, 69 tahun dari lupa obat ke jadwal rutin. Bu Munirah dari Sumeneb, Madura, mengalami masalah ingatan sejak usia 66 tahun. Ia sering lupa minum obat darah tinggi. Bahkan pernah 2 kali dirawat di puskesmas karena tekanan darahnya melonjak akibat kelupaan konsumsi obat. Saya merasa bingung. Tiap hari rasanya seperti hari yang sama. Saya lupa apakah saya sudah makan, sudah minum obat atau belum. Anak saya khawatir dan akhirnya pasang alarm di HP saya. Kenangnya. Namun, setelah dikenalkan oleh tetangganya pada video dari channel Lansia Sehat tentang manfaat telur rebus, Bu Munirah mulai mengubah pola makannya. Ia makan telur rebus 3 kali seminggu, biasanya untuk sarapan. Rasanya enak, tidak bikin enek. Saya campur dengan sayur bening atau nasi jagung. Yang penting enak dan tidak berat di perut, katanya. Setelah rutin selama 6 minggu, perubahan pun terlihat. Ia lebih jarang lupa, dan kini bisa menyusun sendiri jadwal minum obat tanpa bantuan alarm. Bahkan, ia mulai mengatur ulang lemari baju dan dapur dengan susunan baru yang lebih teratur. Saya tidak tahu apakah itu dari telur atau dari semangat saya, tapi rasanya saya punya kekuatan baru di otak saya, katanya sambil tertawa kecil. 3 kisah Pak Usman, 81 tahun tetap aktif mengajar mengaji. Pak Usman dari Padang adalah sosok luar biasa. Di usianya yang sudah menginjak 81 tahun, beliau masih aktif mengajar mengaji di musala kecil dekat rumahnya. Namun, beberapa waktu lalu beliau mulai merasa kehilangan konsentrasi ketika membaca ayat-ayat panjang. Saya hafal banyak surat, tapi akhir-akhir ini suka terputus. Seperti hilang di tengah jalan. Saya takut saya pikun, tuturnya. Anak bungsunya kemudian menyarankan agar Pak Usman mencoba memperbaiki asupan makanannya. Ia menyarankan agar ayahnya mengonsumsi makanan yang baik untuk otak, salah satunya telur rebus. Awalnya saya kira hanya buat badan kuat. Tapi setelah saya baca-baca, ternyata banyak yang bilang bisa bantu otak juga, kata Pak Usman. Beliau mulai makan telur rebus setiap pagi sebelum subuh, diselingi teh hangat. Sekarang, setelah berjalan 4 bulan, beliau kembali percaya diri membaca dan menghafal surat-surat panjang tanpa terputus. Saya bersyukur, karena bisa kembali membaca dengan lancar di hadapan anak-anak. Telur rebus bukan hanya menguatkan tubuh saya, tapi juga hati saya, tuturnya sambil tersenyum penuh syukur. 4 kisah Bu Chandra, 70 tahun kembali menulis puisi. Bu Chandra dari Bandung adalah pensiunan guru bahasa Indonesia. Dulu, ia gemar menulis puisi dan cerita pendek. Namun, sejak 2 tahun terakhir, ia mulai merasa kehilangan kosakata, bahkan kadang tak bisa menyusun kalimat dengan runtut. Kata-kata di kepala saya seperti kabur. Saya duduk di depan kertas, tapi tak bisa menulis apa-apa. Sedih rasanya, kata beliau. Setelah melihat tayangan edukatif dari channel Lansia Sehat, beliau mulai mengubah kebiasaan makan. Salah satunya, menambahkan telur rebus ke dalam menu paginya. Ia juga mulai mengurangi makanan instan dan memperbanyak sayuran. Saya kira ini usaha kecil, tapi ternyata berdampak besar. Sekarang saya menulis puisi setiap pagi setelah makan telur dan teh manis, kata Bu Chandra. Beliau kini bahkan telah menerbitkan kumpulan puisi berjudul Langkah Lansia, Cahaya Kenangan, yang mendapat apresiasi dari komunitas seni lokal. 5 kisah Pak Jaya, 75 tahun tidak lagi tersesat. Pak Jaya tinggal di kota Pontianak. Ia memiliki kebiasaan jalan kaki setiap sore. Namun, satu waktu, ia sempat tidak bisa kembali ke rumah karena lupa arah jalan. Sejak itu, keluarganya khawatir dan membatasi aktivitasnya. Itu pengalaman memalukan sekaligus menakutkan. Saya menangis saat ditemukan petugas ronda, kenangnya. Istrinya, Bu Murni, mulai mencari tahu tentang makanan yang bisa membantu fungsi otak. Dari rekomendasi tetangga, ia mulai menyiapkan telur rebus untuk Pak Jaya setiap 2 hari sekali. Dalam 2 bulan, keluarga melihat perubahan. Pak Jaya menjadi lebih sadar arah, lebih ingat detail, dan kini kembali diizinkan jalan kaki dengan rute tertentu. Saya merasa lebih tenang, tidak panik seperti dulu. Otak saya lebih sigap. Terima kasih telur rebus dan video yang menyadarkan saya, ujarnya.
Dari berbagai kisah ini, kita bisa belajar bahwa perubahan besar bisa dimulai dari kebiasaan kecil, seperti makan telur rebus secara rutin. Telur rebus bukanlah obat ajaib yang menyembuhkan seketika, namun ia memberi tubuh dan otak lansia bahan bakar yang tepat untuk tetap bekerja dengan baik. Para lansia yang telah mencobanya merasakan manfaat nyata seperti lebih fokus dan jarang lupa, mudah menyusun jadwal harian, kembali aktif berkarya dan berinteraksi, lebih tenang secara emosional, merasa percaya diri dan berdaya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah mendengarkan kisah nyata dari para lansia yang telah berhasil menjaga daya ingatnya dengan kebiasaan makan telur rebus, di bagian penutup video nanti, kita akan merangkum semua poin penting dan memberi dorongan semangat agar sahabat semua bisa mulai mencoba perubahan kecil ini dari sekarang. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati dan cintai, tibalah kita di penghujung video yang telah menyusuri bersama perjalanan menyeluruh tentang telur rebus dan perannya dalam menjaga kesehatan otak lansia. Mulai dari pemahaman tentang bahaya kepikunan, hingga kandungan luar biasa dalam sebutir telur rebus. Kita telah membahas bukti ilmiah, pandangan dokter dan ahli gizi, cara konsumsi yang benar, serta mendengarkan langsung testimoni dari para lansia yang membuktikan khasiatnya. Sahabat, kita semua tahu bahwa usia memang tidak bisa dilawan. Namun, pikiran yang tetap tajam, ingatan yang kuat, dan hidup yang aktif di usia lanjut bukanlah sesuatu yang mustahil. Asal ada kemauan, usaha, dan pola hidup yang bijak, maka tubuh dan otak kita akan terus mendampingi dengan setia. Telur rebus mungkin tampak sederhana, tapi justru dari kesederhanaannya itulah muncul kekuatan besar. Ia mudah dijangkau, cepat dimasak, dan mengandung zat-zat penting yang telah terbukti mampu melindungi otak, memperkuat daya ingat, serta memperlambat datangnya pikun. Bayangkan, sahabat hanya dengan satu butir telur rebus beberapa kali dalam seminggu, sahabat bisa memberi otak suplai kolin, vitamin B12, omega-3, lutein, dan protein nutrisi-nutrisi yang menjadi fondasi utama bagi kesehatan mental di usia lanjut. Kami ingin mengajak sahabat untuk mulai dari hal kecil hari ini. Tidak harus drastis. Tidak harus langsung setiap hari. Cukup perlahan-lahan membiasakan diri menyisipkan telur rebus ke dalam menu sarapan atau makan malam sahabat, sambil tetap mengimbanginya dengan sayur, buah, aktivitas fisik ringan, dan pikiran positif. Dan jangan lupa untuk terus menjaga semangat. Karena semangat adalah bahan bakar utama dalam menjaga kualitas hidup. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya, belajar, dan bahagia. Sebelum kami menutup video ini, kami ingin kembali bertanya kepada sahabat semua. Apakah sahabat sudah mulai rutin makan telur rebus? Apakah sahabat ingin membagikan pengalaman pribadi? Apakah sahabat punya kisah inspiratif tentang perubahan hidup setelah mengubah pola makan? Silakan tuliskan di kolom komentar. Kami akan sangat senang membaca setiap cerita, memberi apresiasi, dan mungkin akan kami angkat di video-video berikutnya sebagai inspirasi bagi sahabat lansia lainnya. Dan bagi sahabat yang belum memulai, jangan khawatir. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada langkah yang sia-sia. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari hari ini. Karena perubahan besar selalu berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cinta dan konsistensi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga ilmu dan kisah yang kami bagikan hari ini bisa bermanfaat dan menambah semangat sahabat semua dalam menjaga daya ingat dan kebugaran otak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang sahabat cintai. Karena kesehatan bukan hanya tanggung jawab pribadi, tapi juga bentuk cinta kita kepada orang-orang di sekitar. Sampai jumpa di video channel Lansia Sehat berikutnya, dengan tema-tema menarik lainnya seputar makanan sehat, gaya hidup lansia, tips hidup berkualitas di usia senja, dan kisah inspiratif dari para sahabat lansia di seluruh Nusantara. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Lansia Sehat, sampai jumpa dan tetap sehat setiap hari.